Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan tentang 10 ringkasan jurnal yang saya temui mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang akhlak dan tasawuf. Jadi, menurut perspektif Imam Al-Ghazali, akhlak dan tasawuf menggambarkan bahwa penyempurnaan jiwa hanya dapat dicapai melalui pendidikan rohani yang terarah, yaitu dengan riyadhah atau latihan spiritual, mujahadah, kesungguhan, muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah, serta muhasabah atau introspeksi diri. Menurutnya, tasawuf bukan sebatas praktik spiritual, tetapi sebuah proses transformasi batin yang menanamkan akhlak mulia dan menghapus penyakit hati seperti ria, iri, dengki, sombong, ujub, dan cinta terhadap dunia juga termasuk. Dan Al-Ghazali juga menegaskan bahwa akhlak yang benar itu lahir dari harmonisasi antara syariat yang bersifat lahiriah dan tasawuf yang menguatkan aspek batin. Karena itu, ia melakukan konsiliasi antara fikih dan tasawuf, menolak tasawuf ekstrim yang meninggalkan syariat, terus sekaligus mengkritik fikih kering yang tidak memberi ruang pengolahan hati. Dalam pandangannya, tazkiyatun nafs atau penyucian diri itu adalah inti moralitas dan fondasi utama bagi pembentukan karakter. Jadi para penulis jurnal yang 10 jurnal yang saya ringkas itu sepakat bahwa akhlak menurut Al-Ghazali bersifat psikologis etis, yaitu keadaan jiwa yang stabil hingga seseorang melakukan kebaikan tanpa dipaksa. Gitu. Nilai-nilai seperti kejujuran, terus kesederhanaan, pengendalian diri, keberanian, dan cinta kebaikan merupakan prinsip universal yang ia tawarkan dan tetap relevan di era modern, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Jadi jurnal-jurnal tersebut juga menjelaskan perjalanan spiritual Al-Ghazali, di mana ia memilih tasawuf sebagai jalan menuju kebenaran setelah krisis intelektual yang dialaminya. Baginya, tasawuf bukan pelarian dari dunia, tetapi metode ilmiah untuk mencapai ma'rifat dan menghidupkan kembali hati yang telah lemah karena dorongan hawa nafsu. Di bidang pendidikan, Al-Ghazali menekankan bahwa peran akhlak harus menjadi inti proses pengajaran. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi menjadi teladan moral. Sementara murid tidak sekedar mempelajari materi saja, tetapi membangun adab dan kebersihan hati. Pengaruh tasawuf Al-Ghazali juga terlihat kuat dalam etika Islam, karena ia menempatkan hati sebagai pusat moralitas. Sehingga kebaikan hanya akan terwujud apabila hati dibersihkan melalui zikir, introspeksi, terus kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseluruhan jurnal ini menunjukkan bahwa tasawuf Al-Ghazali bersifat moderat, seimbang, dan berorientasi akhlak. Ia mengintegrasikan dimensi intelektual, hukum, dan spiritual sehingga menghasilkan sistem pendidikan moral yang komprehensif dan tetap relevan lintas zaman. Saya mengutip beberapa jurnal, ada 10 jurnal, yaitu jurnal ini